Karakteristik keempat adalah politik. Hal ini dapat dilihat melalui isu keamanan dan sengketa baik di dalam negeri maupun antar negara di dalam kawasan. Salah satu alasan terjadinya konflik adalah adanya perbedaan identitas, khususnya agama. Beberapa di antaranya, konflik separatisme Islam di Filipina yang dipelopori oleh The Moro Islamic Liberation Front merupakan salah satu konflik internal yang mematikan dan berujung pada melonjaknya pengungsi Muslim Filipina. Bangsa Moro yang berbasis di Mindanao ini menuntut wilayah otonomi di wilayah Filipina Selatan dengan tujuan mengimplementasikan hukum syariah. Selain itu, kelompok separatisme Islam muncul di Thailand. Kelompok separatis Patani yang berada di bagian selatan Thailand memberontak akibat perlakuan tentara Thailand yang dianggap melanggar hak asasi manusia terhadap etnis Muslim Malay. Dikarenakan wilayahnya yang berdekatan dengan Malaysia, penduduk Patani mengadopsi kebudayaan Malay dengan latar belakang agama Islam. Serupa dengan konflik di Filipina, Gerakan Aceh Merdeka juga menuntut otonomi khusus untuk menggunakan hukum Islam di daerahnya. Berawal dari DITII dan tidak terkabulnya keinginan mereka untuk mengimplementasikan hukum Islam, bahkan setelah kepresidenan Soeharto, GAM akhirnya berupaya untuk memerdekakan diri melalui aksi kekerasan. Selain konflik dalam negeri, beberapa konflik antar negara juga mewarnai kawasan Asia Tenggara. Salah satu konflik antar negara yang terkenal di Asia Tenggara adalah perebutan wilayah Sipadan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam konflik teritorial ini, Malaysia dan Indonesia membawa kasus ini pada Mahkamah Internasional yang akhirnya dimenangkan oleh Malaysia dengan asas efektivitas. Asas efektivitas adalah sebuah prinsip hukum internasional yang melihat kepemilikan sebuah daerah berdasarkan okupasi dan preskripsi. Sengketa juga terjadi antara Kamboja dan Thailand yang memperebutkan kuil Preah Vihear. Perebutan ini dimulai pada tahun 1954 ketika pasukan Thailand menduduki kuil yang kemudian dilaporkan oleh Kamboja ke Mahkamah Internasional. Walaupun keputusan Mahkamah Internasional dimenangkan oleh Kamboja, perebutan terjadi kembali di tahun 2008 yang berimbas pada penggunaan kekerasan dan kerusakan. Pada akhirnya, kepemilikan Preah Vihear kembali dimenangkan oleh Kamboja di tahun 2013. Sengketa lain yang melibatkan negara di Asia Tenggara terjadi di Sungai Mekong. Pembangunan mesin tenaga air Tiongkok di hulu Sungai Mekong berakibat pada berkurangnya volume air, kerusakan habitat, dan kurangnya pasokan ikan pada negara-negara yang bersinggungan di bagian bawah Sungai Mekong. Contohnya, implikasi pembangunan mesin tenaga air Tiongkok pada Laos. Salah satu ekspor tertinggi dan sumber energi listrik bagi Laos berasal dari Sungai Mekong. Dengan berkurangnya volume air, pasokan energi Laos pun berkurang sehingga memberikan dampak terhadap ekonominya. Selain Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam pun mengalami kekeringan terparah sepanjang sejarah dikarenakan pembangunan bendungan Tiongkok yang mematikan arus air. Dari hal-hal tersebut, dapat terlihat bahwa konflik dalam negeri serta sengketa antar negara belum sepenuhnya hilang dari kawasan ini. Bahkan masih banyak isu yang dapat berkembang menjadi konflik seperti infiltrasi ideologi ekstrim ataupun isu-isu non-tradisional seperti peredaran narkoba. Selain itu, di kawasan ini juga pernah terjadi perang besar, yakni Perang Indochina. Pertama, kedua, hingga ketiga yang terjadi ketika Perang Dingin. Konflik ini tidak hanya melibatkan negara dalam kawasan, tetapi melibatkan banyak kekuatan besar dari keluar kawasan. Perang Indochina pertama dipicu oleh campur tangan Prancis pada upaya kelompok kemerdekaan Vietnam, yakni Viet Minh. Perang Indochina kedua terjadi karena campur tangan asing di Vietnam, di mana Amerika Serikat melalui aksi pembendungan komunismenya. Sementara Perang Indochina ketiga terjadi akibat invasi Vietnam ke Kamboja dalam upaya menghentikan pemerintahan Pol Pot yang dianggap kejam. Perang Indochina pun merupakan titik awal terbentuknya ASEAN yang hingga kini menjadi organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Hingga kini, salah satu sengketa yang masih ada di kawasan adalah sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sengketa ini cukup kompleks karena melibatkan banyak negara di luar maupun di dalam kawasan Asia Tenggara.
progresnya yang cenderung lambat dan perbedaan persepsi antara aktor yang berkepentingan membuat konflik wilayah teritorial ini menjadi potensi konflik paling penting di kawasan Asia Tenggara.